Shalom, kembali lagi bertemu dalam program kita Hanya Alkitab, dan kali ini di hari Kamis ini ya, di Minggu Pekan Suci ini saya ingin memaparkan tema yang akan berkaitan dengan yang akan kita rayakan besok, yaitu Jumat Agung. Dan maknanya hari ini kita akan mengambilnya dari penggalan kalimat bagian keempat dalam pengakuan iman rasuli yang akan kita maknai di dalam peristiwa Jumat Agung. Jadi pemaparan kali ini adalah spesial Jumat Agung dan Paskah 2023. Ya, jadi saya menyiapkannya untuk spesial kita memaknai, menyambut, dan merefleksi Jumat Agung dan Paskah yang akan kita rayakan besok Jumat dan Minggu. Dan di dalam pengakuan iman rasuli, seperti yang saya beri garis ini, dalam bagian keempatnya, ada kalimat yang sangat menarik: yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, yang akan menjadi fokus kita adalah kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Makanya saya memberi judul, benarkah setelah Yesus mati di kayu salib, dia turun ke neraka? Nah, ini yang sangat penting. Kita akan memahami makna frasa turun ke dalam kerajaan maut dalam pengakuan iman, dan nanti akan sedikit kita kaitkan dengan salah satu ayat yang mendukung Yesus itu saat mati turun ke neraka. Ya, itu ayatnya ada di 1 Petrus pasal 3, 18 sampai 20. Nanti kita akan kaitkan kalimat dalam pengakuan iman ini terhadap 1 Petrus 3 pasal ayat 18 sampai 20. Nah, ini menjadi tema spesial yang akan kita bahas. Benarkah setelah Yesus mati, dia turun ke neraka? Tetapi sebagai pengantar untuk gambaran besar pengakuan iman rasuli, terkhusus di kalimat yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Tentu kita mengucapkan ini setiap minggu, rekan-rekan ya, terkhusus yang di gereja Protestan. Tetapi terkadang kita hanya mengucapkan tanpa pernah belajar. Mungkin sudah ada gereja yang membuat PA tentang pengakuan iman, membahas setiap kalimat, tetapi mungkin kita malas karena merasa cukup berat pembelajarannya, malas melihat kalimat-kalimat yang susah. Nah, kita perlu memahami, jangan sampai kita hanya mengucapkannya setiap minggu. Kita tidak tahu apa makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya seperti kalimat ini, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dengan segera seharusnya kita kritisi, kenapa nama Pontius Pilatus perlu masuk? Nah, ini kan menjadi suatu yang sebenarnya ngapain sih nama orang yang akhirnya memberikan hukuman menyalibkan Tuhan kita gitu loh. Bukan orang Yahudi juga, bukan orang percaya, malah dimasukkan dalam pengakuan iman rasuli seluruh orang percaya, seluruh orang Kristen di seluruh dunia sepanjang abad. Kenapa dia dimasukkan? Nah, tidak lain tidak bukan, ini ada faktor politik di dalamnya. Jadi pengakuan iman ini bukan hanya sekedar pengakuan iman, tetapi juga ada politik di dalamnya. Yang artinya politik bukan berarti para rasul berpolitik, bukan berarti Bapak Gereja berpolitik, tetapi Yesus, kejadian Yesus yang disalibkan, yang akan kita peringati besok dalam Jumat Agung, itu betul masuk ke dalam sejarah dunia. Itulah kenapa dipakai nama Pontius Pilatus sebagai orang yang berkuasa di zaman Yesus yang akhirnya memberikan hukuman salib walaupun dia mencuci tangannya, tidak mau bertanggung jawab. Ini menjadi pembelaan iman kita karena ada kepercayaan agama yang yakin dan percaya Yesus itu tidak disalib. Nah, kita harus bisa menjawabnya. Karena ini bisa menjadi pertanggungjawaban dari segi historis. Bukan hanya sekedar iman kita mempercayainya. Bahwa akhirnya apa? Kita lihat kalimatnya. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Nah, ada orang yang tidak percaya Yesus disalib. Ada yang tidak percaya Yesus mati. Tetapi dari bagian pengakuan ini, dengan mencatut nama Pontius Pilatus, bahwa kejadian Yesus mati itu betul-betul masuk ke dalam sejarah dunia dan betul-betul terjadi. Nah, kalau ditanya, bagaimana kita menjawab perbedaan-perbedaan dari paham agama?
Misalnya dalam iman kita kekristenan, yakin Yesus itu disalibkan. Tetapi ada agama yang mengatakan tidak, karena menurut kitab kami, Yesus tidak disalibkan. Dia langsung dibawa ke surga. Bagaimana kita menjawabnya? Karena kalau kita jawab dengan ayat Alkitab, kita bilang kita baca di Alkitab, di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dia bilang, ya itu kitabmu. Itu imanmu, namanya iman ya kau percaya pasti karena tertulis di kitabmu, diajarkan turun-temurun. Di kitab kami ditulis bahwa Yesus tidak disalib. Kami percaya itu. Nah, bagaimana kita menjawab uh, kesenjangan ini? Bagaimana kita mencari titik temunya? Tidak lain tidak bukan teman-teman. Kita tutup kitab kita suruh tutup kitab mereka, ya, yang tidak percaya Yesus disalib dan mati itu. Sama-sama tutup kitab suci kita, maka kita buka lembaran sejarah. Itulah meaning pengakuan iman rasuli ini. Ada unsur politisnya karena memang masuk ke dalam sejarah dunia. Jadi bukan sembarangan hanya pengakuan iman ya. Background-nya itu, sejarahnya itu kental sekali bahwa Yesus menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Bahwa dia betul-betul disalib dan mati. Nah, kita akan melihat non-Christian source, sumber orang-orang yang bukan Kristen, yang mengatakan bahwa yang namanya Yesus itu betul-betul disalib dan mati. Ingat, sumbernya bukan orang Kristen, sumbernya bukan dari ayat Alkitab. Inilah yang menjadi titik temu, dan disinilah kita untuk menjawab kesenjangan itu, dan ini tidak mungkin lagi bisa dipungkiri. Ya, kita akan lihat, saya cantumkan di sini. Ingat, sebelum kita masuk ke tema khusus kita ya, turun ke dalam kerajaan maut, karena ini penting. Ya, karena dalam spesial Jumat Agung besok kita mengetahui makna-makna ini, bahwa jangan asal imannya saja yang ngomong kita percaya Yesus mati disalib menebus manusia berdosa, tapi kita harus paham fakta historisnya. Iya, ini dia. Non-Kristen source, sumber-sumber dari orang-orang yang bukan Kristen yang akan menyatakan Yesus mati disalib. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini di Google juga ada, dari Mara Bar Serapion, penulis dari Suriah, dikatakan dihukum mati oleh orang Yahudi. Dia betul-betul dihukum mati oleh orang Yahudi. Sejarawan Romawi yang terkenal Tacitus, ya, di abad pertama 116 Masehi, mengatakan Kristus yang menderita hukuman ekstrim pada pemerintahan Tiberius. Perhatikan, Tacitus tahu betul sejarah. Dia memasukkan nama Tiberius, kaisar ya, Kaisar Romawi yang berkuasa pada zaman Yesus, di tangan salah seorang prokurator kami, Pontius Pilatus. Ini tulisan sejarawan Romawi loh, bukan tulisan rasul, bukan tulisan orang Kristen. Sebenarnya dia bisa saja menghilangkan ini untuk mendukung bahwa Yesus itu tidak pernah eksis di dunia ini. Bahwa ceritanya itu ngarang, fiksi, dan dongeng. Mana mungkin ada orang disalib menebus manusia berdosa, kan bisa saja ya. Lalu dari satiris Yunani, penulis Yunani yang sangat cerdas, Lucian menyebut Yesus sebagai pribadi terkemuka yang mengajarkan ritual baru, ajaran baru, Injil Kerajaan Allah pastinya maksudnya, dan disalibkan karena hal itu, membuat rusuh ya. Makanya tidak disukai oleh pemuka agama, ahli Taurat dan orang Farisi, maka dia disalib. Dan yang paling terkenal yang menjadi pegangan yaitu sejarawan Yahudi Flavius Josephus abad pertama. Dia bilang begini dalam tulisannya, kira-kira pada waktu itu Yesus seorang bijak, kalau boleh menyebutnya manusia. Menarik bahasa Josephus. Karena ia adalah pembuat pekerjaan yang menakjubkan, mukjizat maksudnya. Seorang guru sedemikian yang membuat orang menerima kebenaran dengan sukacita, Injil. Ia menarik banyak pengikut, baik orang Yahudi maupun orang asing, Yunani. Ia adalah Kristus, Mesias ya. Ingat, Flavius ini Yahudi, dia paham arti Kristus ya. Dan ketika Pilatus, lagi-lagi nama Pilatus masuk, sama seperti tulisan Tacitus yang dicantumkan dalam pengakuan iman rasuli. Dan ketika Pilatus atas usulan orang-orang terkemuka di antara kami, menghukumnya dengan penyaliban, orang-orang terkemuka ini pemuka agama, maksud Flavius, menghukumnya dengan penyaliban. Mereka yang menyayanginya pada mulanya tidak meninggalkannya. Ini orang-orang banyak dan termasuk juga yang mungkin dicatat di Injil Yohanes, perempuan-perempuan. Karena ia telah menampakkan diri lagi hidup-hidup kepada mereka pada hari ketiga. Josephus berbicara kebangkitan, sebagaimana nabi-nabi kudus telah meramalkannya, perjanjian lama, dan puluhan ribu hal ajaib lain tentang dia. Dan suku Kristen, ya, dia memakai suku, ya, suku Kristen, yang dinamakan menurut dia
tidak punah sampai hari ini. Ini tulisan sejarawan terkemuka dan kredibel abad pertama, Flavius Josephus, mengatakan kematian Yesus disalib di tangan Pontius Pilatus dan juga bangkit pada hari ketiga. Talus, seorang sejarawan Romawi, sama seperti Tacitus, mencatat pada tahun 52 Masehi. Ingat, Yesus itu diperkirakan meninggal sekitar 34 sampai 36 Masehi, ya. 36 sampai 38 lah mungkin. Jadi hanya berbeda 20 tahun dari tulisan dari Talus. Bahwa kegelapan, ini peristiwa di penyaliban ya, Golgota, bahwa kegelapan meliputi seluruh bumi pada siang hari di waktu sekitar Paskah. Nah, ini penting juga teman-teman. Jumat Agung, di mana yang kita peringati Yesus mati di kayu salib, itu konteks ceritanya di Alkitab itu sudah Paskah. Ya. Jadi jangan bilang ketika nanti kita beribadah besok Jumat Agung, ketika kita salam-salaman kepada setiap jemaat di gereja, kita bilang, ada yang bilang selamat Paskah gitu, keceplosan mungkin kan. Yang gitu, belum. Masih Jumat Agung, Minggu Paskah. Sebenarnya sama aja, nggak ada masalah teman-teman. Karena Yesus itu pun disalib peristiwa Paskah di orang Yahudi pada zaman itu. Walaupun yang kita pahami maksudnya, belum Paskahnya Minggu. Maknanya, kebangkitannya gitu ya. Tetapi secara historis, Yesus itu disalib sudah Paskah. Ya. Tokoh Kristen Sextus Julius Africanus pada tahun 220 menulis, kegelapan ini Talus dalam buku ketiga karya histori menyebutnya. Dia menjawab apa yang dikatakan Talus sejarawan Romawi. Menurut saya tanpa alasan sebagai gerhana matahari. Julius menjelaskan bahwa teori Talus tidak masuk akal karena gerhana matahari tidak dapat terjadi bersamaan dengan bulan purnama yang selalu terjadi pada hari Paskah, 15 Nisan menurut kalender Ibrani saat kematian Yesus. Jadi Talus awalnya ragu. Dia tahu bahwa ada cerita kegelapan yang meliputi seluruh bumi siang hari di Paskah, itu dianggap peristiwa langka yang disebut gerhana matahari. Tetapi tokoh Kristen membantahnya, menjawab keraguan, menjawab pernyataan Talus di tahun 52, ya, Julius Africanus tahun 220 Masehi, dia bilang tidak mungkin, itu bukan gerhana matahari. Itu memang kejadian atau miracle yang tidak bisa dijelaskan saat kematian Yesus di kayu salib. Nah, ini adalah non-Christian source yang menjadi jawaban kita ketika ada seseorang yang mengatakan Yesus tidak ada dan tidak pernah disalib, apalagi mati. Lah, ini jawaban bukan dari orang Kristen. Karena kalau bukan orang Kristen, apalagi benci dengan kekristenan, seharusnya bisa saja dihapusnya atau dikarang-karangnya kan. Tapi ini tidak. Ini dari berbagai penulisan Yahudi, Romawi, Suria mengatakan yang namanya Yesus, dan tahunnya jelas juga, itu salib di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, itu yang harus kita pahami, background dari pengakuan iman kita setiap minggu. Ya, kita harus paham itu untuk kita pelajari. Baik, sekarang kita masuk ke intinya. Di poin keempat, alinea pengakuan iman rasuli, ya, alinea keempat yang tadi saya sudah sebutkan di awal, yang akan kita bahas, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Kita tahu mayat Yesus itu diambil oleh Yusuf Arimatea, ya, lalu dikuburkan dalam kubur kosong, tempat dia yang belum pernah ditempati orang, gitu ya. Tapi yang menarik yang kita bahas, turun ke dalam kerajaan maut. Nah, apa maksud turun dalam kerajaan maut? Kalau sampai pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan, mati, dan dikuburkan, kita sudah jelas, bukti historis, bukti Alkitabnya sudah jelas. Tapi frasa turun ke dalam kerajaan maut, ini maksudnya apa? Nah, ini yang menjadi pembelajaran kita kali ini, karena sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan dan banyak tafsiran, ya, baik dari berbagai denominasi. Nah, coba kita mulai dulu. Perlu kita ketahui, frasa turun ke dalam kerajaan maut ini sebenarnya dalam tanda kurung. Ya. Dalam pengakuan iman rasuli yang asli, abad pertama sampai abad ketiga, empat awal, itu nggak ada dia. Jadi frasa turun ke dalam kerajaan maut tidak muncul dalam pengakuan iman rasuli sampai abad keempat, nggak ada. Ya, karena kan menurut sejarah, ya, seperti yang dikemukakan oleh Ambrosius, Bapak Gereja, jadi pengakuan iman ini adalah kesatuan yang dibuat para rasul sebelum mereka berpencar ke tempat kemana mereka diutus untuk melakukan penginjilan. Ya, jadi ada kesatuan. Tapi yang menjadi hal utama dibentuknya pengakuan iman ini
adalah melawan ajaran sesat yang berkembang di antara setiap jemaat orang percaya pada zaman Rasul. Nah, itu dia. Nanti saya akan berikan kesimpulan itu di akhir. Ajaran-ajaran sesat ini sangat banyak dahulu di zaman orang gereja mula-mula, orang Kristen mula-mula ya. Yang terkenal itu ajaran Gnostik, Marcion, ya, belum lagi paham Yunani seperti itu yang sangat mempengaruhi cara berpikir orang Kristen mula-mula. Sehingga para rasul, para orang percaya, pemimpin-pemimpin pada zaman itu, abad 1 sampai 3 memberikan pemahaman yang satu. Makanya disebut pengakuan iman rasuli. Mereka satu hati, satu pikiran membuat perkataan ini. Walaupun tidak jelas kapan peristiwa pastinya, semua rasul, baik Petrus, Yohanes, Yakobus itu berkumpul untuk melakukan ini. Tidak ada juga di Alkitab ya. Tetapi yang dikatakan Ambrosius, dan sebelum akhirnya mereka berpisah untuk ke tempat mereka penginjilan diutus. Ya, jadi ada background ajaran-ajaran sesat. Kenapa ada munculnya pengakuan iman ini? Nah, frasa atau kalimat turun ke dalam kerajaan maut itu nggak ada sampai abad keempat. Jadi ini dalam kurung, ditambahkan. Tetapi akhirnya sekarang menjadi suatu hal yang menetap di dalam pengakuan iman kita. Nggak ada masalah juga, yang penting kita tahu meaningnya. Nah, itu yang menjadi hal yang kita pelajari pada kali ini. Meaningnya yang paling penting apa? Nah, kenapa ini terjadi? Ini pengaruh pemikiran Bapak Gereja sebenarnya. Makanya ditambahkanlah kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Kita tahu setelah zaman Rasul, semua ajaran itu diteruskan atau dilestarikan oleh yang disebut Bapak Gereja. Nah, Bapak Gereja seperti Ignatius, Irenaeus, Origenes, beserta tradisi kuno, bahkan memakai kitab Henok, ya, kitab Henok yang tidak masuk dalam kanon kita karena dianggap pseudepigrafa, ya, atau apokripa. Ini mempengaruhi kalimat masuknya turun ke dalam kerajaan maut. Karena kitab Henok itu berisi tulisan-tulisan yang dimana dia diutus malaikat, berbicara tentang penghukuman malaikat atau anak-anak Allah di kitab Kejadian. Itu teks yang paling sulit sebenarnya ditafsirkan kalau rekan-rekan sudah membaca. Ada raksasa, ya, anak-anak Allah itu yang kawin dengan anak-anak manusia. Nah, itu dijelaskan di kitab Henok tuh. Dan itu nanti yang dikaitkan dengan surat Petrus. Yang nanti kita akan coba kaitkan surat Petrus. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, dasar dari frasa turun ke dalam kerajaan maut ini didukung juga di 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai 20. Begini kalimatnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Inilah teks yang sangat mendukung bahwa ketika Yesus mati itu dia turun ke neraka karena dia akan memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara. Bapak Gereja mengkaitkan kata penjara, ya, pilake, pulakai dalam bahasa Yunaninya adalah neraka. Tempat roh-roh orang jahat, itu kalimat selanjutnya, roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Orang yang kena banjir besar ya, di zaman Nuh kita Kejadian. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Jadi, maksud dari Bapak Gereja ditambahkannya ini untuk semakin memperkuat penebusan Kristus, bukan hanya kepada orang yang saat dia mengatakan sudah selesai di Golgota, mati di kayu salib, tetapi waktu mati pun, dia turun ke dalam kerajaan maut, turun ke neraka, dan di situ menebus orang-orang berdosa, roh-roh yang berdosa di zaman Nuh yang masih menunggu atau terkurung di penjara. Nah, itu dia. Pilake, pulakai dalam bahasa Yunani, penjara. Padahal kata penjara pilake atau pulakai di situ tidak ada menunjuk kepada neraka sebenarnya. Enggak ya, enggak ada sebenarnya menunjuk kepada neraka. Walaupun bisa diartikan seperti itu, ya, kurungan atau tempat paling dasar di neraka seperti itulah. Tetapi tidak seperti itu. Nanti kita akan lihat apa makna 1 Petrus 3 18 sampai 20. Itulah yang dipahami Bapak Gereja, makanya dimasukkan. Sehingga maksudnya ketika orang-orang yang terpenjara di neraka atau kerajaan maut itu sudah ditebus, maka lengkaplah penebusan Yesus dan dibuktikan dengan kebangkitan pada hari ketiga.
bangkit pula dari antara orang mati. Nah, ini yang mendukung semua kenapa kalimat ini muncul, padahal dari abad 1 sampai 4 awal dia nggak ada. Ya, ini buat oleh Bapak gereja yang sampai minggu ini, sampai setiap minggu kita ucapkan berulang-ulang. Nah, hari ini kita memahami nih, apa di balik kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Baik, seperti saya katakan tadi, di poin kedua ini, ada kaitannya dengan kitab Henokh. Ya. The Book of Enoch. Ini tidak ada dalam kanon, tapi bukunya ada dijual, kitabnya ada dijual, rekan-rekan bisa beli. Di Tokopedia ada juga, ya. The Book of Enoch. Kenapa? Karena ada beberapa ayat di kitab Henokh, seperti ayat 12, pasal 12 ayat 4 nih. Henokh, engkau juru tulis keadilan. Ini malaikat yang ngomong sama dia. Pergi, beritahukan kepada malaikat penjaga surga yang telah meninggalkan tempat tinggi di surga dan tempat kudus yang kekal, dan telah mencemarkan dirinya dengan perempuan, dan telah melakukan apa yang dilakukan anak-anak manusia, dan telah mengambil istri bagi diri mereka sendiri, dan telah melakukan pencemaran dan kerusakan besar di atas bumi. Untuk menjawab teks yang paling sulit di kitab Kejadian, yaitu pasal 6, banyak orang menggunakan jawaban ya ini Henokh. Ya, saya bacakan. Kejadian pasal 6 ayat 2. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu dari antara perempuan-perempuan itu mereka ambil sebagai istri siapa saja yang mereka sukai. Setelah itu kejahatan bertambah-tambah, lahirnya manusia raksasa, dan akhirnya terjadi air bah. Ini dia penjelasannya di kitab Henokh. Jadi anak-anak Allah itu apa? Dalam kitab Henokh, malaikat kawin dengan anak manusia sehingga tercemarlah dosa yang begitu rusak. Dan akhirnya Allah menghukum dengan air bah. Jadi maksud turun ke dalam kerajaan maut, ya ini menyelamatkan malaikat yang telah kawin dengan anak manusia ini, yang mengambil istri ini di kitab Kejadian. Itulah yang diselamatkan Yesus yang terkurung dalam penjara. Lalu pasal 13 ayat 6 di kitab Henokh dikatakan, kemudian aku menulis surat permohonan ini dan berdoa bagi jiwa-jiwa mereka dan untuk perbuatan mereka masing-masing yang telah mereka minta kepadaku, supaya mereka mungkin mendapatkan pengampunan dan kesabaran. Jadi dalam pasal ini Henokh seakan-akan menubuatkan bahwa nanti akan ada pengampunan untuk setiap orang-orang yang terpenjara karena melakukan dosa perkawinan, yaitu malaikat dan manusia. Malaikat yang meninggalkan tempat kudus di surga kawin dengan anak-anak manusia mengambil istri. Dan nubuatan ini menunjuk kepada kematian Yesus Kristus. Nah, ini hanya bisa kita jadikan referensi karena dia memiliki kaitan dengan pandangan Bapak Gereja untuk memasukkan kalimat turun ke dalam kerajaan maut dan kaitannya dengan 1 Petrus 13 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20. Nanti kita akan semakin mengkerucut melihat sebenarnya apa konteks 1 Petrus tersebut untuk menghubungkannya ke turun ke dalam kerajaan maut. Baik. Yang pertama, sesuai dengan pendapat Bapak Gereja yang menambahkan kalimat turun ke dalam kerajaan maut, ya berarti ada pemahaman, dan sampai sekarang banyak dipegang oleh para teolog, hamba Tuhan di berbagai gereja dan denominasi, Yesus turun ke neraka. Itu pandangan pertama yang sangat terkenal sampai di zaman kita sekarang. Yesus turun ke neraka. Jadi ketika dia mati, 3 hari, dia turun ke neraka. Ini didukung oleh pendapat yang pertama, Irenaeus, Bapak Gereja. Dia mengatakan begini, turunnya ke bagian bumi yang paling bawah untuk mencari domba yang hilang. Ya, dalam pemahaman Yahudi, semua yang mati itu turun namanya Seol. Seol itu dunia orang mati, dunia orang bawah. Bahasa Ibraninya Seol, bahasa Yunaninya Hades. Hades itu beda dengan Gehenna, karena Gehenna itu nanti menjadi pemahaman hell atau neraka di Perjanjian Baru. Hades itu adalah dunia orang mati yang dipahami oleh orang Yahudi, yang dimana semua orang mati itu akan masuk ke dunia paling bawah atau dunia orang mati, Seol. Nah, kita harus hafal dan sudah luar kepala memahami pandangan itu ya. Jadi ada kesan penambahan frasa turun ke dalam kerajaan maut, ya Yesus itu masuk ke Hades, ya, menyelamatkan orang yang selama ini yang hanya menunggu, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Karena bagi pemahaman orang Yahudi, Seol atau Hades adalah tempat kau tidur, udah nggak bisa apa-apa, mati dan tidur di situ, bahkan memuji Tuhan pun nggak bisa. Jadi itulah yang dicari oleh Yesus
ketika dia mati di kayu salib. Ya, maka dikatakan Irenaeus mencari domba yang hilang. Nah, ini mengindikasikan dengan jelas sifat dari tindakannya dalam perjalanannya ke sana. Seperti biasa, sifat kasih Yesus yang selalu mencari yang terhilang, mencari yang berdosa. Itu yang dikatakan Irenaeus terhadap tafsiran turun ke dalam kerajaan maut. Yesus ke neraka, Yesus ke Hades. Ya. Nah, satu lagi dari Bapak Gereja, Clement dari Alexandria menambahkan, tidak benar jika kita mengutuk beberapa orang tanpa adanya pengadilan kepada orang-orang yang hidup di zaman Nuh dan memberikan pujian untuk kebenaran kepada orang lain yang hidup setelah kedatangan Tuhan. Jadi Clement ini membandingkan, masa Yesus belum ada, Yesus muncul di perjanjian baru, Yesus mati disalibkan di perjanjian baru, bagaimana nasib orang yang di perjanjian lama? Seperti itu maksud Clement. Masa langsung kita sesat-sesatin, langsung kita bilang mereka nggak selamat, langsung mereka nggak jelas hidupnya, begitu ya. Itu maksud Clement. Ya, tidak benar jika kita mengutuk atau menghakimi orang-orang pengadilan kepada orang yang hidup di zaman Nuh. Makanya kata Clement apa? Jadi Kristus turun sampai ke Hades. Ya, lagi-lagi memakai Hades. Dunia orang mati, dunia orang bawah. Tanpa tujuan lain, yaitu apa? Berkhotbah dan memberitakan Injil. Melepaskan mereka dari penjara. Sesuai 1 Petrus pasal 3 tadi. Nah, ini saling koneksi. Itu yang mereka pakai. Maka ayat favoritnya adalah 1 Petrus tadi. Dan mereka didukung oleh source dari kitab Henok. Maka yang memakai turun ke dalam kerajaan maut. Udah, Yesus itu turun. Sebelum dibangkitkan, dia memberitakan Injil, berkhotbah kepada orang-orang terpenjara yang ada di perjanjian lama, khususnya orang-orang berbuat jahat di zaman Nuh yang kena air bah. Sehingga mereka belum mendapat keselamatan. Jadi ada kesan, kita bisa mengambil jalan tengah dari pemahaman Bapak Gereja ini. Universal salvation. Semua jadi diselamatkan Yesus. Betul ya? Semua jadi diselamatkan Yesus. Jangan juga kita bilang, lah, kosong don neraka. Lah, orang Yahudi nggak mau memahami neraka kok. Dunia orang mati. Ya. Jadi kematian Yesus di kayu salib bagi pandangan Bapak Gereja bisa kita tarik juga kesimpulan universal salvation. Semua jadi diselamatkan. Orang-orang yang selama ini ya mungkin di intermediate state, menunggu. Begitulah pemahaman mereka. Dan ketika Yesus mati, kemenangan itu tercapai. Penantian dari perjanjian lama yang sangat jauh ya, zaman Nuh itu, akhirnya tergenapi dengan kematian Yesus Kristus. Itu juga membuktikan bahwa neraka nggak berkuasa akan kuasa Yesus. Ingat, dia sudah menang atas maut. Ditambah dengan alinea kelima, bangkit. Jadi neraka pun bukan artinya dikendalikan setan atau iblis yang berkuasa, enggak. Allah itu juga, anak Allah itu juga Yesus, maka dia memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, juru selamat, dan dia menyelamatkan orang dalam situ. Oke. Satu lagi adalah kalimat dari Origenes, Bapak Gereja, dia juga mengatakan seperti ini. Kristus mengunjungi dan berkhotbah kepada orang mati. Ketika dia berada di dalam tubuh, dia hanya meyakinkan berapa orang terbatas. Nah, ini maksudnya ketika masih hidup. Maksud Origenes ya. Dan ketika dia menjadi jiwa yang terlepas dari pakaian tubuh, saat mati, dia berbicara dengan jiwa-jiwa. Tanpa memakai pakaian tubuh, telah mempertobatkan mereka yang mau menerimanya. Nah, ini adalah pemahaman Yunani, pemahaman Plato yang sering sekali berkembang. Ya, jadi Origenes juga mengatakan, ya, Kristus memberitakan Injil Kerajaan Allah 3,5 tahun, karena Yesus 30 tahun memulai dan sampai 33,5 dia hidup sebelum mati disalibkan, jadi 3,5 tahun dia berbicara Kerajaan Allah, dia menyembuhkan orang dengan mujizat, dia membawa banyak murid-murid, mempertobatkan banyak orang mengikut dia. Tetapi begitu mati pun, tugasnya itu dilanjutkannya dengan penginjilan dengan jiwa-jiwa orang mati. Jadi tubuhnya mati di gua Yusuf Arimatea, tetapi jiwanya pergi ke neraka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terkurung dalam penjara sesuai tulisan 1 Petrus pasal 3. Itu maksud Origenes. Jadi hidupnya menginjilkan kerajaan Allah, matinya juga berkhotbah dan menginjil tentang kerajaan Allah. Itu yang disampaikan oleh Origenes. Dia mempertobatkan jiwa-jiwa yang berada dalam Hades, neraka, kurungan, dunia orang mati, penjara. Kenapa saya katakan Bapak Gereja atau Kristen mula-mula sangat terpapar oleh paham Plato? Karena seharusnya tubuh dan jiwa, apalagi sesuai dengan definisi kita memahami Tritunggal dan Duinatur Kristus, itu nggak boleh terpisah. Ya, tidak terpisah, tidak terbagi, tidak tercampur, tidak berubah. Itu sudah pemahaman yang sudah disepakati dalam konsili, gitu ya.
Jadi kalau tubuhnya di gua mati sampai 3 hari sebelum bangkit, jiwanya pergi ke Hades, itu berarti terpisah. Ya. Tetapi nama pendapat Origens. Dan bisa kita tafsir sama seperti Clement dan juga tadi Irenaeus. Tidak masalah. Bahwa ketiga bapak gereja ini dan bapak gereja yang lain setuju bahwa jiwa Yesus yang pergi ke neraka untuk berkhotbah dan mempertobatkan banyak orang di situ. Nah itu dia. Meaning turun ke dalam kerajaan maut menurut bapak gereja yang seperti saya katakan sampai sekarang juga masih dipegang oleh banyak hamba Tuhan. Pergi ke neraka. Nah ini menjadi masalah. Karena ada pendapat kedua yang ayatnya cuma satu, tetapi kayaknya langsung kepada intinya. Kalau tadi penjelasan Yesus di neraka oleh Bapak Gereja dan juga background kenapa muncul kalimat di pengakuan iman turun ke dalam kerajaan maut, Hades, maka kita juga bisa mengatakan saat Yesus mati bukan malah ke dalam kerajaan maut, ke surga. Karena peristiwa ini dicatat oleh Injil Lukas. Yang ketika satu penjahat bertobat di sebelah kan. Lalu dia berkata apa? Penjahat itu berkata, Yesus ingatlah akan aku ketika kelak kau datang sebagai raja. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga. Ya, kita bold dan tandai. Hari ini. Hari di mana Yesus mati. Di Jumat yang agung yang kita peringati besok. Pada hari ini juga. Engkau bersamaku di dalam Firdaus. Firdaus, Paradise, ini pemahaman dari Yunani menyatakan taman. Taman Tuhan, taman indah. Yang akhirnya dikatakan orang itu sebagai surga. Ya, sebenarnya bukan itu juga definisi surga. Tetapi itu pemahaman orang yang pada zaman itu. Firdaus. Hari ini. Jadi Yesus bersama Allah Bapa di surga dan bersama si penjahat yang bertobat. Berarti turun ke dalam kerajaan maut dalam pengakuan iman misleading jadi misinterpretation jadinya. Kalau kita bilang surga kerajaan maut tidak cocok juga. Karena sebenarnya dari perspektif Lukas, ya Yesus ke Firdaus, ke surga langsung pada hari ini. Surga. Dan pemahaman ini juga dipegang oleh banyak para sarjana perjanjian baru, bahwa Yesus ke surga. Apalagi melihat bahwa kalimat turun ke kerajaan maut itu ditambahkan di abad keempat. Jadi mereka tidak menerima itu dan meyakini begitu Yesus mati, dia ke surga sebelum akhirnya dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, menarik. Jadi sudah ada dua pandangan di sini dari Bapak Gereja dan juga pandangan Yesus ke surga lewat ayat Lukas pasal 23 ini. Teman-teman masih bisa melihat bagaimana perspektif-perspektif lainnya untuk melihat apa sih meaning turun ke dalam kerajaan maut ini. Ya, sekali lagi saya katakan ini penting karena kita ucapkan setiap minggu. Ya, dan besok juga akan kita ucapkan dalam memperingati Jumat Agung. Baik, kita akan masuk lebih dalam untuk menjelaskan meaning turun ke dalam kerajaan maut, apa sebenarnya artinya. Karena dalam terjemahan Inggris, sering juga langsung dikatakan descended into hell, neraka loh. Ya, turun ke kerajaan maut itu sama dengan descended into hell. Kalau Bapak Gereja yang betul-betul mengatakan Yesus memproklamirkan dirinya, memberitakan Injil kepada orang yang terkurung di neraka, tapi kita akan lihat maksudnya. Yang pertama, kita perlu tahu kejadian Yesus disalib di Golgota. Itu hell come to Calvary. Saya memberi tulisan ini, mendramatisir sedikit ya. Memakai kalimat hell come to Calvary. Apa artinya? Neraka datang ke Bukit Kalvari, datang ke Golgota ketika Yesus disalib sampai matinya. Apa maknanya? Ketika Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itulah sebenarnya Yesus sudah menanggung siksa neraka. Mengapa engkau meninggalkan aku? Ya, itu sudah menjadi siksa neraka. Yesus sedang menanggung semua dosa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Allah yang kudus tidak bisa bersatu dengan dia, sehingga Yesus ditinggalkan. Dan ditinggalkan artinya Yesus merasakan neraka pada saat disalib. Lalu yang kedua, dari kalimat 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Ada teks yang mengatakan mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Menarik. Ayat di sini menunjukkan bahwa inti dari neraka, ya, dalam teks 2 Tesalonika ini,
Bukanlah api atau ulat yang tak bisa mati yang dijelaskan di Injil. Bukan juga gertakan gigi atau gelap gulita, melainkan apa? Dijauhkan dari hadirat Tuhan. Jadi inti dari neraka bukan soal turun ke dalam kerajaan mautnya di dalam pengakuan iman, bukan soal Yesus turun ke Hades atau descended into hell, melainkan sewaktu Yesus disalib, dia sudah merasakan neraka. Hell come to Calvary. Inti dari neraka adalah keterpisahan total dari Allah. Dan itulah yang sudah Yesus tanggung pada saat ia ditinggalkan oleh Bapaknya di kayu salib. Itu meaning yang bisa kita tafsir dari kalimat turun ke dalam kerajaan maut. Bukan soal posisinya dia betulan turun gitu, mau turun kemana coba. Tetapi kerajaan maut, mau kita bilang itu neraka, sudah dirasakan Yesus menanggung dosa di atas kayu salib. Itu dia. Hell come to Calvary. Makanya selama pembelajaran kita, kalau teman-teman selalu menonton apapun yang saya posting soal neraka dan surga juga, saya selalu bilang, neraka dan surga bukan soal keadaan, bukan soal tempat, bukan soal lokasi, keadaan. Neraka artinya kau terpisah dari Allah. Engkau tidak menerima sedikit pun, secuil pun anugerah lagi dari Allah. Sedangkan surga, engkau menikmati kebahagiaan karena berada di dekat Yesus selamanya. Bukan soal lokasi. Dan Yesus sudah merasakan neraka, kerajaan maut pada saat dia menanggung dosa di Kalvari. Itu yang pertama bisa kita tafsir. Makna turun ke dalam kerajaan maut. Nah yang kedua, saya tampilkan di sini. Itu hanya ingin menjelaskan atau mendukung frasa dari kata sebelumnya. Karena dari frasa sebelumnya apa? Menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Jadi ini hanya mendukung dari kalimat sebelumnya, yaitu disalibkan, mati, dan dikuburkan. Yang menandakan apa? Turun ke dalam kerajaan maut artinya Yesus itu betulan mati. Sudah. Itu maksudnya. Nggak usah kita tafsir aneh-aneh dia pergi ke neraka. Yesus itu benar-benar mati. Mati total gitu loh. Karena banyak sekali paham muncul yang tidak menerima kebangkitan Yesus. Yesus itu sebenarnya masih hidup setelah diturunkan diambil mayatnya oleh Yusuf Arimatea. Ya, dia hanya pingsan, kecapean katanya. Banyak seperti itu teori-teori. Yesus itu hanya seperti terbius. Jadi dia nggak bangkit. Bangun dia nanti setelah bius yang diminumnya dari cuka ya, yang diberikan oleh pasukan Romawi ketika dia bilang aku haus gitu loh. Pingsan dia di situ karena minum cuka itu. Itu ada biusnya. Baru nanti bangkit dia. Jadi bukan bangkit, bangun karena biusnya habis. Jadi sebenarnya turun ke dalam kerajaan maut, ya itu hanya menjelaskan Yesus itu satu menerima keadaan dirinya seperti di neraka, itulah akibat menanggung dosa yang dalam makna teologisnya harus mati. Yang kedua ya, memang dia mati total kok sebelum bangkit pada hari ketiga. Jadi frasa turun ke kerajaan maut artinya bahwa Yesus tetap mati, sungguh-sungguh mati, ya, dan terus menerus dalam keadaan mati selama 3 hari. Itu terjelas dalam perkataan para rasul di pasal 2 ayat 31. Ini khotbah Petrus nih. Petrus yang bilang. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan dalam dunia orang mati. Dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus mati. Udah. Dia turun ke dalam kerajaan maut. Artinya dia merasakan efek neraka. Yaitu kerajaan maut terhadap upah dosa. Yaitu mati. Jadi Yesus betulan mati, bukan terbius, bukan pingsan. Nah itu dia. Turun ke dalam kerajaan maut maksudnya Yesus sungguh mati, mengalami maut itu sendiri. Dia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkan maut. Nah itu dia. Jadi kematian dia itu untuk mengalahkan maut. Kenapa? Kebangkitannya dari kematian atau maut adalah bukti bahwa Yesus sudah mengalahkan maut. Itulah alinea kelima. Makanya lanjut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Jadi meaningnya itu ya Yesus merasakan efek dari kerajaan maut yaitu neraka karena dia berdosa dari ujung kaki sampai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan ketika dia mati ya betul-betul mati di kubur itu 3 hari sebelum dia bangkit. Itulah maksud turun ke dalam kerajaan maut, descended into hell. Tapi seperti saya katakan, tetap banyak orang yang berpegang pada tafsiran
turun ke dalam kerajaan maut artinya Yesus ke neraka, memproklamirkan, membebaskan orang-orang yang tertawan. Kita no problem, seperti biasa YouTube kita hanya kita memberikan berbagai perspektif biblis, teologis ya. Tapi ini menjadi hal yang penting. Engkau memiliki prinsip yang mana? Nah itu dia. Kalau saya memegang yang ini, bahwa Yesus dalam kalimat turun ke kerajaan maut, itu hanya ingin menjelaskan bahwa dia menerima efek dari kerajaan maut itu. Itulah meaning salib, menebus manusia berdosa. Ya, dia ditinggalkan. Dan dia dinyatakan mati total. Mati, betulan mati. Baik, jadi untuk memahami konteks 1 Petrus pasal 3, ayat 18-20, segera kita langsung tahu bahwa banyak makna figuratif di dalam perkataan Petrus, di dalam surat. Jadi teks ini berbicara mengenai Yesus yang sedang dijadikan sebagai teladan. Walaupun ia menderita, namun ia tetap menjalankan misinya, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa sehingga jiwa mereka terlepas dari belenggu dosa. Itu maksudnya. Ya, kepada orang-orang terpaut dalam penjara itu ya. Dalam keadaan menderita, tapi kematiannya di kayu salib, di mana dia di situ menderita total, tetapi intinya dia memberitakan Injil, keselamatan, kemenangan, penebusan terhadap orang yang berdosa. Karena konteks surat Petrus kepada orang Kristen yang tersebar di Asia kecil, itu dalam penganiayaan, penderitaan orang Kristennya. Sehingga makna dari ayat 18-20 itu agar tetap mereka dikuatkan dan dihibur. Sehingga kemenangan Kristus terhadap penderitaannya di kayu salib itu memberi kekuatan baru untuk iman mereka. Jangan mundur iman, jangan menyerah, jangan pindah iman. Walaupun kau mengalami penganiayaan. Itu dia meaningnya. Jadi bukan soal betul-betul Yesus pergi ke penjara tadi ya. Pergi ke neraka, di antara penjara mana itu. Dia langsung ketemu roh-roh malaikat yang kawin dengan manusia di Kejadian 6 gitu ya. Habis itu dia memproklamirkan Injil. Enggak lah, jauh sekali tafsirannya terhadap konteks ini. Nah kalau begitu berkaitan dengan pengakuan iman, ya nggak ada masalah sebenarnya. Kalimat turun ke dalam jalan maut sendiri, seperti yang kita bahas di awal tadi, pendahuluan, itu kan bertujuan menangkal para bidat yang berkembang pada awal mula-mula. Gnostik dan juga Marcion. Sorry, salah Marcion. Marcion, ya. Marcion itu memahami bahwa Allah berbeda, Allah perjanjian lama, Allah perjanjian baru, ya. Gnostik juga memperbedakan dualisme, ya, spiritual dan juga fisik dunia ini yang terpapar oleh pemahaman Platonisme Yunani seperti itu. Jadi nggak ada masalah. Tetapi saya tahu ada beberapa gereja yang tidak menyertakan kalimat ini dalam pengakuan iman. No problem juga. Karena tadi dari segi historisnya yang ditambahkan setelah abad keempat, ya nggak ada masalah juga. Ya. Jadi kalau nggak mau dipakai ini pun dalam pengakuan iman dalam gereja kita, tidak ada masalah. Yang penting kita sudah tahu meaningnya dan konteksnya kenapa frasa itu ditambahkan oleh Bapak Gereja. Yang pasti, konteks 1 Petrus itu menunjukkan teladan Kristus. Petrus sebagai murid terdekatnya memberikan suratnya untuk kita yang di dalam penganiayaan dan penderitaan tetap melihat teladan Kristus yang selalu memberitakan Injil sampai matinya. Nah itu dia. Jadi jangan mundur iman, jangan menyerah, jangan tidak menginjili. Itulah yang dikatakan 1 Petrus pasal 3 ayat 18-20. Baik. Ini saja yang bisa saya paparkan di dalam pemaparan kita. Saya mengucapkan Good Friday untuk kita di dalam Holy Week ini besok. Selamat merayakan Jumat Agung dan Paskah tahun 2023. Biarlah kiranya kita semakin merefleksikan makna Jumat Agung dan Paskah, kematian Kristus yang lunas menebus manusia berdosa. Tetapi harus kita maknai juga bukan hanya soal tata cara agamawinya, bukan soal celebration-nya, tetapi bagaimana perubahan hidup kita semakin menyerupai Kristus. Dan biarlah kita tetap berjalan bersama Dia, berpegang teguh, walaupun di dalam penderitaan sekalipun. Ya, kita tahu dan percaya karya Kristus di kayu salib itu sudah cukup di dalam hidup kita. Anugerah keselamatan, itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita.
Dan biarlah lewat pembelajaran kita semakin memantapkan pengetahuan kita, baik secara historis dan juga biblis, tentang kematian Yesus di kayu salib. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Sekali lagi saya ucapkan, selamat menyambut Jumat Agung dan Paskah. Tetap dukung terus YouTube kita Alkitab untuk memberikan edukasi Alkitabiah kepada setiap orang. Tonton sampai habis, subscribe, dan share kepada banyak orang. Sampai bertemu lagi di program lainnya. Tuhan Yesus memberkati.